5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari SD Negeri Nusantara. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda yang hidup, ada juga benda yang tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari adik-adik. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karena karya-karya yang dibuatnya ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada sesama kita. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah adik-adik. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Berarti kalau benda tak hidup itu benda yang tidak bernafas adik-adik ya. Berikutnya, apakah kamu suka mengenakan topi adik-adik? Tahukah adik-adik lagu Topi Saya Bundar? Tentunya tahu ya adik-adik ya. Nah, coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-teman kalian. Lagunya ini adik-adik ya, Topi Saya Bundar ciptaan dari Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu tadi adik-adik lagu Topi Saya Bundar. Perhatikan lirik lagu tersebut adik-adik. Apakah topimu juga berbentuk bundar adik-adik? Nah, kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Nah, di sini ada lagu Topi Saya Bundar lagi, tapi di sini ada tanda Kak Citra beri garis panjang dan garis pendek. Nah, maksudnya apa ya dari garis panjang dan garis pendek ini? Nah, maksudnya di sini adalah jika garisnya itu pendek, maka lirik lagu tersebut itu dinyanyikan pendek adik-adik. Tapi kalau garisnya panjang, maka lirik lagu tersebut dinyanyikan panjang. Misalnya ya, topi saya bundar. Berarti di sini darnya itu dinyanyikan panjang ya. Bundar topi saya. Nah, yanya ini juga panjang adik-adik ya. Kalau panjang ya panjang. Tapi kalau diberi tanda yang pendek berarti lirik lagu itu dinyanyikan dengan pendek. Nah, apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Mari kita belajar mengenali benda-benda yang ada di sekitar kita.
Amati gambar di bawah ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar ya, suasana kelas nih. Adik-adik bisa amati benda-benda apa saja yang ada di gambar ini. Adik-adik, sekarang amati benda di sekitar kelas kalian. Apa saja benda hidup yang ada di sekitar kita? Nah, benda hidup yang ada di sekitar kita itu contohnya adalah guru dan teman-teman kita. Hewan dan tumbuhan itu juga termasuk benda hidup. Lalu, apa saja benda tak hidup di sekitar kita? Kak Citra tadi sudah sebutkan bahwa benda tak hidup itu adalah benda-benda yang tidak bernafas ya. Nah, contohnya apa? Misalnya meja, kursi, papan tulis, lemari, jam dinding ya, dan lain sebagainya. Nah, coba kelompokkan benda-benda tersebut itu berdasarkan ciri-cirinya. Di sini perhatikan benda-benda berikut ini. Nah, nanti adik-adik bisa di buku kalian itu kalian ambil gambarnya, kalian potong, lalu nanti kalian tempelkan di tabel benda hidup dan tak hidup. Nah, contohnya adik-adik seperti ini. Ya, ini masih benda-bendanya ya. Nah, di sini kalian bisa buat tabel seperti ini. Apa saja yang termasuk benda hidup dan apa saja benda tak hidup. Contohnya benda hidup ya. Ini ada bebek ya. Lalu ada manusia, itu juga benda hidup. Lalu benda tak hidup contohnya apa? Oh, tiang bendera dan bendera. Bangunan sekolah itu benda tak hidup. Lalu lambang Pancasila ya adik-adik ya. Garuda Pancasila ini juga termasuk benda tak hidup. Lalu contoh yang lain ya, Lani, Dayu misalnya seperti itu. Lalu ikan itu termasuk benda hidup ya. Sedangkan untuk benda tak hidup itu contohnya sepeda ya, mobil-mobilan atau mobil, boneka itu termasuk benda tak hidup. Adik-adik, sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda itu juga ada di kelasmu ya adik-adik? Ya, mungkin ada ya yang ada di kelas kalian. Nah, berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalnya di sini, apakah di kelas kalian ada kursi? Ada ya adik-adik ya. Apakah di kelas kalian ada meja? Ada juga. Gambar berikutnya papan tulis. Ada ya. Lalu lemari nih adik-adik. Ada juga. Dan simbol dari Garuda Pancasila. Nah, ada ya. Ini benda-benda yang ada di kelas kalian. Adik-adik, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Titik-titik termasuk benda hidup. Karena di sini manusia dan hewan itu termasuk benda hidup karena diciptakan oleh Tuhan dan karena bisa bernafas adik-adik. Yang kedua, titik-titik termasuk benda tak hidup. Nah, contohnya di sini ada meja dan kursi karena diciptakan oleh manusia dan tidak bisa bernafas. Adik-adik, benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik ya. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara itu biasanya dipajang pada dinding kelas. Nah, pada lambang negara terdapat sila-sila Pancasila. Adik-adik masih hafal kan sila pertama sampai sila kelima? Adik-adik sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila adalah kepala banteng adik-adik. Nah, ini ya sila keempat Pancasila. Lalu bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi sila keempat Pancasila. Cobalah adik-adik mendeklamasikan sila keempat Pancasila di depan teman-temanmu ya secara bergantian. Lakukan dengan suara yang lantang atau suara yang keras adik-adik.
Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.